Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Ini untuk kelas 12 ya. Saya harapkan meskipun pembelajaran secara daring kalian bisa mengikuti secara baik. Kita belajar dari mana meskipun jarak jauh, tapi kita harus fokus ya. Kita bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baik mungkin. Oke, yang kita bahas kali ini adalah memahami konsep dan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota, membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten kota, provinsi, dan wilayah setempat. Oke, kita masuk ke materi. Bahwa wilayah itu apa sih? Ini menurut pendapat para ahli bahwa wilayah di sini adalah bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya dapat dibedakan dengan daerah lainnya melalui karakteristik tertentu. Nah, ini menurut pendapat Taylor. Selanjutnya, menurut peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1997 bahwa ruang yang merupakan kesatuan geografis berserta segenap unsur terkait padanya. Nah, ini batas dan sistem tentunya berdasarkan administrasi ya, aspek sosial. Nah, Bapak, saya simpulkan bahwa wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dibedakan oleh karakteristik tertentu ya, dari permukaan bumi lain. Coba kalian perhatikan dulu ya. Ini adalah wilayah yang diambil dari citra foto dari atas ya, di foto. Coba sebut saja ini adalah wilayah perkantoran. Coba kalian lihat analisis ya, bahwa sebut saja wilayah ini kalian pahami ya, ada gedung-gedung menjulang tinggi ke atas ya, ada jalan raya. Dapat kita simpulkan bahwa ini adalah wilayah perkantoran. Nah, coba perhatikan lagi sebelahnya lagi. Di sini ada pohon-pohon atau hutan ya. Kita sebut saja wilayah ini adalah kawasan hutan atau bahasa geografisnya adalah kawasan lindung ya, atau misalkan kawasan terbuka atau terbuka hijau ya, seperti itu. Coba kita bandingkan lagi dengan yang di bawahnya ya, foto yang di bawahnya. Misalkan ini adalah perumahan, misalkan rumah rakyat ya, rumah masyarakat, sebut saja itu kawasan perumahan. Jadi wilayah itu berbeda-beda. Yang pertama ini misalkan wilayah perkantoran, ini adalah wilayah terbuka ya, ruang hijau, dan ini misalkan wilayah perumahan. Nah, itu ya kesimpulannya seperti itu. Oke, next, selanjutnya yang kita bahas adalah konsep wilayah. Di sini kalian mengetahui wilayah dan tata ruang, pembangunan dan pertumbuhan wilayah, perencanaan tata ruang kota, provinsi, dan nasional, permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah ya. Sebelum itu ya, kalian harus paham dulu, dalam geografi itu ada dua aspek ya yang dibahas dalam perwilayahan. Pertama itu adalah aspek fisik dan yang kedua adalah aspek sosial. Nah, kita bahas dulu yang aspek fisiknya dulu. Nah, aspek di sini, fisik di sini adalah kita membandingkan dua objek ya, supaya ini mengambilnya contoh supaya lebih mengerti. Ini adalah gambar gunung dan ini sebelahnya lagi adalah gambar lautan atau pantai. Coba kalau gunung di sini secara fisik coba perhatikan. Ada gunung ya dengan ketinggian berapa meter, ini ada di bawahnya sawah ya. Nah, bedakan lagi dengan lautan. Lautan itu sendiri adalah bagian dari permukaan bumi yang di atasnya ada pasir, ada air laut. Nah, ini yang membedakannya apa di sini? Fisik. Fisiknya ini kedua ini berbeda, sangat berbeda sekali. Di sini ada lautan, ada pasir, ya, sedangkan di sini
Pemandangannya mungkin ada pegunungan, gunung ya, menjulang tinggi ke atas ya, dan banyak hutan mungkin di sini, ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di sini, sedangkan di sini nggak ada. Nah, itu secara aspek fisik. Yang kedua yang harus dipahami oleh kalian adalah aspek sosial. Saya membandingkan dua foto ya. Coba kalian lihat foto di depan layar monitor ini. Ini adalah misalkan di kota, sedangkan ini adalah di kampung. Di kota dicirikan dengan pertumbuhan ekonominya, baik secara sosialnya, secara pembangunan itu merata, bisa saja pesat ya. Sedangkan di perkampungan ini sangat lambat. Aspek sosial di sini, sebut saja kita mengambil contoh adalah perilaku masyarakatnya. Orang kota itu ibaratnya sifatnya itu individualisme ya, masing-masing. Tiap warga, tiap meskipun berdekatan tapi jarang berkomunikasi. Mereka sibuk di perkantoran. Bandingkan lagi, kalau orang desa itu sistem sosialnya itu sangat erat. Ada yang namanya kekerabatan, paguyuban, ya itu sangat erat. Tiap hari mereka berkomunikasi, saling menyapa satu sama lain ya. Sedangkan di kota mungkin saja secara sosial beda lagi. Secara sosial mereka lebih kepada tingkatnya yang masing-masing karena mereka sibuk di perkantoran ya. Sedangkan kalau di desa ya kehidupannya mungkin ada yang di kebun, ada yang di sawah ya, itu kegiatannya seperti itu. Jadi secara sosial kalian lebih paham ya bahwa yang membedakan aspek geografi pertama ada aspek fisik dan aspek sosial. Kalau aspek sosialnya seperti itu. Next kita lanjutkan. Nah, dalam wilayah itu ada dibagi menjadi dua. Ya, pertama itu adalah wilayah formal dan wilayah fungsional. Pertama, wilayah formal dulu. Apa sih wilayah formal itu? Nah, wilayah formal atau uniform region. Nah, ini dicirikan berdasarkan keseragam atau homogenitas. Homogen ya, ini bersifat satu saja. Misalkan wilayah suku Asmat saja. Misalkan ada wilayah batu kapur, yaitu batu kapur saja yang dilihatnya itu batu semua mungkin ya. Misalkan wilayah suku Baduy, yaitu ditempati orang-orang suku Baduy saja ya, jadi seperti itu. Homogen itu ya dicirikan dengan satu wilayah saja ya. Selanjutnya kita bahas yaitu wilayah fungsional atau nodal region. Dalam wilayah di sini yang kedua, wilayah fungsional ini adalah daerah yang saling tergantungan. Misalkan saya contohkan ada Jakarta ya, atau Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, itu sebagai pusatnya itu, coba kalian perhatikan mungkin secara detailnya, lihat di struktur ya noda region. Misalkan ini Jakarta di sini. Nah, di sisi lainnya misalkan di sini ada Bekasi, ini ada Tangerang, ada misalkan Depok. Nah, ini saling berhubungan ya. Daerah ini saling berhubungan. Kenapa? Karena di sini misalkan ada yang namanya pabrikan atau di sini ada pusat industri. Sebut saja secara ekonomi mereka akan bekerja di sini. Ada akan saling tergantungan di sini. Misalkan di Bogor itu ada pertaniannya yang sangat bagus. Bisa saja ini dijualnya di Jakarta ya, karena Jakarta nggak ada yang namanya pertaniannya, nggak ada lahan terbuka untuk bisa ditanami tanamannya. Maka di sini ada keterkaitan. Contoh saja, misalkan Bekasi terkenal dengan kota industrinya misalkan, tapi pusatnya di Jakarta, segala alat-alatnya dari Jakarta. Ini akan saling berkaitan. Ini kalau misalkan wilayah fungsional itu berkaitan dengan wilayah yang sangat berhubungan, terkaitannya dengan ekonomi, bisnis ya, baik itu ekonomi, bisa saja sosial juga, hukum dan lainnya. Nah, seperti itu wilayah fungsional. Oke, kita lanjutkan. Nah, perwilayahan ya yang kita bahas dalam konsep wilayah dan tata ruang. Di sini ada perwilayahan.
Perwilayahan di sini maksudnya adalah penggolongan ya, terbagi beberapa ya dalam fungsinya, karena suatu wilayah itu ada fungsi-fungsinya. Pertama, secara garis besar ya, ada natural region. Natural region ini berdasarkan alami seperti wilayah pertanian dan kehutanan. Sebut saja Panglean itu wilayah pertanian, Lembang itu wilayah pertanian. Nah, seperti itu natural region. Yang selanjutnya ada single feature region. Nah, ini berdasarkan wilayah iklim ya. Ada flora dan faunanya, seperti ada ketampakan dalam suatu wilayah itu ya. Yang selanjutnya ada generic region ya. Generic region ini atau tema ya, jenis atau tema tertentu, misalkan hutan hujan tropis ya, misalkan daerah Jawa itu khususnya di Bogor ada daerah penghujan khususnya Bogor. Ada selanjutnya ya, klasifikasi atau penggolongan wilayah itu ada specific region. Ini dicirikan dengan kondisi geografis ya, hubungan adat istiadat, kependudukan secara umum ya. Yang selanjutnya ada faktor analis region. Nah, ini berdasarkan perhitungan ya, misalkan daerah ya Pangalengan identik dengan pertanian, misalkan tanamannya bisa cabai atau kentang dan lain. Ini ada faktor analis region. Oke, next. Nah, manfaat dari pembelajaran perwilayahan utamanya yaitu kalian itu bisa menguraikan ya bagaimana kemajuan dari wilayah kalian masing-masing. Misalkan kalian ada yang istilahnya zaman Presiden Soeharto ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun ya. Kalian bisa mengetahui nih, pembangunan di saya itu 5 tahun seperti apa. Yang kedua ada meratakan pembangunan ya, karena kita itu ada konsep yang namanya Indonesia sentris ya, bukan Jawa sentris lagi, tapi Indonesia sentris. Yang selanjutnya, manfaat dari perwilayahan itu memudahkan koordinasi ya, baik program tiap daerah tuh bisa dikoordinir ya. Misalkan program desa itu membuat jalan raya, itu bisa terkoordinasi dengan desa lain, dan misalkan desa lain juga bisa membuat, jadi ada saling keterkaitan. Yang selanjutnya itu bisa manfaat dari perwilayahan tersebut memantau perubahan-perubahan. Nah, misalkan sekarang terjadi perubahan pada manusia, terutama dalam bidang teknologi. Dulu itu misalkan teknologi terpusat di kota saja, ada HP ya, itu orang-orang kota semuanya. Jadi sekarang itu beda lagi, orang-orang desa juga sudah mempunyai HP dan sangat-sangat berubah sosialnya, baik dari perilakunya. Mungkin kita mengira orang kota itu individualisme ya, sedangkan orang kampung sifatnya itu akrab atau misalkan saling bergotong royong. Itu bisa saja orang-orang kampung itu jadi sifatnya individualis karena adanya HP. Karena misalkan bisa saja kesehariannya menggunakan ponsel tersebut atau HP tersebut, sehingga komunikasinya sangat jarang. Oke, sampai sana dulu ya pembelajarannya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk video selanjutnya akan saya buat. Terima kasih, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.